cerita lama aja ya, bahwa saya itu orang pertama yang diajak Neil Armstrong ke bulan. Karena Neil Armstrong mendarat di bulan dengan selamat. Oke. Lihat gedung warna-warni, adanya di SCBD. Cakep. Kalau butuh asuransi, Cakep. ingat aja FWD. Yang saya penasaran dari Pak Slamet nih satu hal. Apa? Kopiahnya beli di mana? FWD sekali kopiah. Saya biasanya ikut war takjil tapi pakai joki. Nggak keren. Jadi jokinya saya itu Pendeta Marcel. Jangan sampai salah alamat, minta maafnya. Dosanya di kota, di SCBD, minta maafnya di kampung. FWD Podcast Blok-Blokan, bebaskan langkah bicarakan perlindungan bareng FWD Insurance. Blok-blokan aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Ketemu lagi kita di FWD Podcast Blok-Blokan, bebaskan langkah, bicarakan perlindungan. Kolaborasi Merdeka.com dan FWD Insurance. Pada hafal nih, habis ngomong FWD Insurance, tepuk tangan dan meriah banget. Terima kasih loh. Nah, nggak berasa ya, Passionate People, kita sebentar lagi akan mengakhiri bulan Ramadan ini, dan sedih sih sebenarnya, tapi kita juga akan menyambut hari kemenangan, hari Lebaran, momen yang juga ditunggu-tunggu karena biasanya momen Lebaran itu kita tuh berkumpul bersama keluarga ya, bersilaturahmi, momen yang jarang banget terjadi kalau misalnya di hari-hari biasa karena karena kesibukan masing-masing, ada yang sekolah, ada yang kerja gitu ya. Nah, sama dengan 2 episode sebelumnya, podcast kita kali ini juga temanya masih spesial banget. Kita mau ngajak passionate people untuk celebrate living bersama-sama dengan FWD Insurance. Karena apa? Karena dengan FWD Insurance hidup kita menjadi lebih aman dan nyaman. Uhuy! Oh iya. Oke, sedikit aja mungkin ada passionate people yang kemarin belum ngikutin episode sebelumnya, aku jelasin sedikit bahwa FWD Insurance ini adalah asuransi yang banyak diminati karena memang produknya itu inovatif, mudah diproses, dan jaminannya itu juga oke banget. Nah, buat yang baru bergabung, harus coba mulai browsing-browsing nih soal FWD Insurance karena FWD Insurance ini juga perusahaan asuransi yang sudah meraih banyak penghargaan. Bahkan di tahun 2023 dan 2024 kemarin menyabet penghargaan secara 2 tahun berturut-turut sebagai Insurance Asia Award. Dan achievement lainnya di tahun yang sama yaitu meraih SUA Customer Experience Awards. Bahkan di tahun ini FWD juga udah meraih penghargaan sebagai The Economic Indonesian Popular Digital Product Awards 2025. Keren banget. Jadi nggak diragukan lah ya kenapa ini FWD Insurance ini punya tagline yang keren banget, Celebrate Living. Oke deh. Nah, hari ini kita juga, saya ya masih ditemani tamu-tamu yang istimewa banget, yang spesial juga. Kalau yang satu ini untuk ketiga kalinya ketemu, nggak tahu nih pertanyaannya apa masih cocok nggak ya? Udah bosan nggak ya Bib? Gak tau nih, boleh gak ditanya lagi? Udah bosan gak ya Bib ketemu lagi? Enggak, karena komitmen ayahku dan aku dari kecil adalah mengabdikan diri untuk dakwah Islam. Masya Allah. Jadi setiap menjalani hal-hal seperti ini diniatkan, ditujukan dan dijalani sebagai dakwah. Dan lelah secara fisik manusiawi. Tapi rasa ingin untuk berdakwah, kemudian ingatan bahwa Nabi tantangannya jauh lebih besar dari kita, menyebabkan kita harus semangat terus. Keren banget memang tamu saya yang satu ini, Habib Hussein Jafar Al-Hadar, atau yang biasa kita sapa dengan Habib Jafar. Yeay, tepuk tangan. Baru bilang assalamualaikum ya, sekarang assalamualaikum Bib. Waalaikumsalam. Banyak yang nanya, pengen dong lagi dapat kata-kata hari ini dari Habib. Udah ada belum Bib? Insya Allah ya. Apa nih kata-kata hari ini? Hari ini kebetulan tidak ada kata-kata karena ini bulan Ramadan, ini waktunya kita beraksi, bukan hanya berkata-kata. Masya Allah. Oke, bener. Selain Habib Jafar sudah hadir juga bersama saya ini
direktur juga di perusahaan asuransi FWD. Ada Bapak Slamet Rioso, Direktur Chief Teknologi dan Operation Officer FWD Insurance. Selamat datang Pak Slamet. Bib, nama Pak Slamet ini penuh doa loh, Bib. Iya. Karena memang kalau kita mau Lebaran juga selamat Hari Raya Lebaran. Iya. Kalau kita mau bepergian selamat-selamat sampai di tujuan, Masya Allah. Selamat apa yang ada di antara dua kota? Kita diajak jokes bapak-bapak sih. Iya. Selamat jalan. Wah, iya benar. Kan? Biasanya di gapura antar kota kan. Kalah kita, Pak. Jangan-jangan Pak Slamet mau balas dengan tebak-tebakan juga atau dengan pantun aja? Iya, mungkin cerita lama aja ya, bahwa saya itu orang pertama yang diajak Neil Armstrong ke bulan. Karena Neil Armstrong mendarat di bulan dengan selamat. Oke. Satu sama. Jangan tanya aku apa. Itu tidak satu sama, itu nilainya setengah. Karena jokesnya bapak-bapak itu. Oh, iya. Jadi Pak Slamet tadi udah ngasih jokes juga, tapi katanya Pak Slamet ini punya pantun nih gitu. Iya. Siap. Mantap. Siap. Monggo Pak Slamet, kita mainkan pantunnya. Iya. Cakep. Belum, Bi. Mari. Sabar, Bi. Lihat gedung warna-warni. Cakep. Adanya di SCBD. Wih, Cakep. Kalau butuh asuransi, iya. Cakep. ingat aja FWD. Luar biasa. Itu latihannya berapa lama Pak Slamet? Instan. Kayaknya Pak Slamet memang ada acara-acara besar gitu di FWD bagian buat pantun. Iya. Dan yang saya penasaran dari Pak Slamet nih satu hal. Apa? Kopiahnya beli di mana? FWD sekali kopiahnya sekali. Cakep ya Bib ya? Iya, saya baru nemu loh kopiah warna itu tuh. Sangat syar'i. Iya, sangat syariah gitu. Oke Pak Slamet dan Habib, kita hari ini kalau kemarin-kemarin kan udah membahas soal mengelola keuangan ya Pak ya. Dan kemarin kita juga sudah bahas yang intimate soal Ramadan dengan keluarga. Nah untuk episode kali ini, walaupun kita sebentar lagi meninggalkan Ramadan, tapi kita masih melaksanakan puasa ya. Jadi temanya masih ada kaitannya dengan puasa dan juga menyambut Lebaran. Yaitu buka puasa, buka hati, dan buka dompet. Yang agak bahaya sih yang paling terakhir. Iya. Buka dompet. Kalau udah kebuka susah nutupnya Pak. Betul. Kalau kita buka hati dan buka puasa itu udah bagiannya Habib nih yang bakal jelasin nanti. Nah khusus buka dompet nanti bagiannya Pak Slamet harus ngasih tips gimana caranya dompet yang sudah terbuka jangan sampai mengalir begitu saja. Ikhlas segera. Oke ya, kita langsung aja ngobrol-ngobrolnya. Pertama aku mau nanya dulu nih ke Habib Jafar. Bib, sebelum kita ngomongin buka puasa ini maknanya apa ya Bib sama Ramadan. Belakangan nih di media sosial juga rame soal war takjil. Nah, Pak Slamet tahu juga nggak nih war takjil? Ya. Nah, kalau Habib sendiri nih, sekelas Habib Jafar nih, ikut war takjil juga nggak? Saya biasanya ikut war takjil tapi pakai joki. Nggak keren. Jadi jokinya saya itu pendeta Marcel. Saya jadikan joki dia. Enggak, saya sih lebih suka menyebutnya itu peace takjil. Karena sejatinya itu bukan war, bukan perang, tapi peace. Karena kebersamaan kita dalam mencari takjil dengan umat beragama lain itu menjadikan suasana kehangatan Ramadan dengan Islam sebagai rahmat, cinta kasih bagi semua lil alamin itu terasa dalam ikatan toleransi antar umat beragama. Jadi kadang ya pesan-pesan toleransi itu udah banyak. Tapi kesan tentang toleransi itu masih sedikit. Padahal pesan belum tentu berkesan, kesan pasti memiliki nilai pesan. Nah, dengan kita melihat war takjil itu, jadi kita hangat, dekat, toleran dengan umat beragama lain. Dan itulah kan esensi bangsa ini kan, Bhinneka Tunggal Ika kan, berbeda-beda tetap satu jua kita sebagai orang Indonesia. Benar. Jadi seru tuh war takjil. Apalagi kalau telat dikit, habislah itu. Betul. Kalau masalahnya kan kita nggak bisa start duluan ya. Iya benar. Iya kan. Karena kan kalau kecepatan, ya malu juga ya masa
Kalau kecepatan pertama, khawatir diduga tidak berpuasa. Kedua, khawatir udah dingin. Karena beberapa, hampir semua bahkan makanan dan minuman takjil itu kan harus tetap hangat dan dingin. Kalau es-esan harus tetap dingin, jadi jangan beli di awal-awal. Kalau gorengan harus tetap hangat, jadi jangan beli di awal-awal. Pas masih hangat tuh langsung kita santap. Ya. Tapi jadi seru karena gini. Kata Nabi Muhammad, kebersamaan itu adalah keberkahan. Makan kalau bersama itu ada keberkahan. Nah, war takjil itu nyari takjil bersama itu ada keberkahan karena jadi silaturahmi. Benar-benar. Berapa banyak kan orang yang jadi ketemu tetangganya pas nyari takjil bareng kan? Iya. Kan di Jakarta kita harus akui bahwa kehidupan kita tuh cenderung individualistik ya. Betul. Jarang ketemu tetangga. Nah di war takjil sering akhirnya jadi ketemu tetangga. Bahkan kadang yang jual juga tetangga kita. Akhirnya kita bantu ekonomi keluarga tetangga kita gitu. Jadi jangan semata-mata war takjil itu hanya dilihat dari sudut pandang berebut makanannya ya Bib ya, tapi silaturahmi yang kemudian terjalin ya. Apalagi silaturahminya antara umat beragama kan seru sekali. Ada juga nggak ya yang lagi war takjil tiba-tiba ketemu jodoh gitu ya, bukan cuma ketemu tetangga Bib? Mungkin aja, iya kan? Karena kan kita seringkali berhubungan nyari jodoh. Wow, kemana-mana, gak taunya kita justru berjodoh dengan tetangga kita. Iya kan? Kita nyari jodoh, wow, kemana-mana. Ternyata pas lagi sama-sama rebutan kolak ya. Betul. Sangat tidak so sweet ya. Kolaknya doang yang sweet. Ya. Nah, kalau Pak Slamet sendiri gimana nih Pak? Kan Ramadan ini kan bulan penuh syukur ya, yang bikin adem nih pandangan Pak Slamet sendiri sebenarnya soal war takjil ini seperti apa nih Pak Slamet? Iya. Saya sendiri belum pernah ngikutin war atau peace takjil. Biasanya udah langsung ada hasilnya aja. Bisa di meja. Biasanya yang nyariin anak-anaknya. Betul. Tapi suasana berbuka bersama dengan saudara-saudara kita yang non-muslim, Pak Slamet ngerasain nggak? Di kantor misalnya, di kantor FWD. Iya, betul Bib. Itu juga yang saya mau tertarik juga Bib ya, untuk menanyakan bagaimana fenomena bahwa mencari takjil ini tidak hanya oleh masyarakat muslim, tapi juga masyarakat non-muslim. Iya. Gitu ya. Nah, berarti ini ada semacam kegembiraan bersama di Ramadan. Nah, itu bagaimana, Bib? Iya, kalau sebagai muslim kita kan diajarkan untuk sedih atas kesedihannya orang lain agar kita bisa bersama-sama melewati kesedihan itu dengan optimisme dan gembira atas kegembiraannya orang lain, agar kita bisa berbagi kegembiraan dalam konteks yang tidak dilarang dalam agama. Jadi ini salah satu bentuk empati dan simpati kita di antara umat beragama. Karena kan walaupun kita bukan saudara seiman, tapi kan kita saudara sebangsa, semanusia, dan semesta sebagai sesama makhluk Tuhan kan. Jadi itu jadi seru. Karena kan banyak silaturahmi yang tidak terduga di buka bersama, di nyari takjil bersama itu banyak loh. Banyak juga inspirasi-inspirasi yang tidak terduga. Jadi ya ketemu fenomena yang lucu-lucu gitu kan, ketemu cerita yang lucu-lucu. Jadi akhirnya jadi khazanah yang kaya, walaupun sederhana, cuman urusan takjil. Karena kan bahkan yang sering orang nggak tahu di Islam itu ketika kita makan itu sunnahnya berbicara. Bukan sebaliknya. Bukan. Nah ini walaupun podcastnya FWD, tapi FYI. Itu sunnahnya tuh ngomong, tapi bukan saat makan ya. Di sela-sela kita setelah mengunyah. Karena akhirnya jadi kehangatan. Jadi saling timbul keakraban meskipun tadi mungkin sebelumnya kayak kita bukan sesama muslim ataupun kita tidak saling mengenal, tapi dari buka bersama, dari kita sama-sama mencari takjil malah terjalin persaudaraan baru ya Bib ya. Betul, saling kenal kan. Ya. Nah, Bib, aku mau nanya juga nih, Ramadan ini kan katanya bulan yang paling baik, bukan katanya sih, memang benar ya Bib ya, bulan yang paling baik. Nah, kesempatan diri kita juga untuk menjadi pribadi yang lebih baik dalam segala hal seharusnya. Tapi kerap kali kadang-kadang kita juga bingung nih, gimana ya cara kita mengupgrade
kualitas keimanan kita gitu? Apakah memang hanya di bulan Ramadan aja gitu ya? Nah ini, jadi seringkali kalau udah selesai Ramadan, ini kan udah mau selesai nih Ramadan, libur Idul Fitri kan, libur Lebaran di kantor-kantor, terus setelah Lebaran kita masuk lagi ke kantor. Biasanya ada beberapa bos yang bilang, alhamdulillah kehidupan kita kembali normal, kerja seperti biasanya, mari kita maksimalkan kerja kita. Itu pernyataan yang salah. Kehidupan yang normal itu saat bulan Ramadan, di mana kita kerja siang hari tapi tetap ibadah, menjaga lisan, menjaga hati, tidak marah-marah dan berkata kotor. Malam hari kita istirahat, tapi tetap di tengah-tengah istirahat kita bangun untuk ibadah malam. Entah itu sholat, zikir, baca Quran, sholawatan, dan lain sebagainya. Nah itulah kehidupan yang normal. Dunia dan akhirat berjalan beriringan. Dunia dijadikan media untuk akhirat kita. Kerja kita dijalani ibadah. Tidur kita dijalani ibadah karena istirahat dari satu ibadah agar fit lagi sehingga bisa beribadah lagi setelah tidur. Jadi seharusnya kita itu meramadankan 11 bulan yang lainnya. Bukan sebaliknya. Ramadan tetap diposisikan seperti 11 bulan yang lainnya. Tetap marah-marah, tetap gibah, tetap ujaran kebencian dan lain sebagainya. Karena kenapa? Karena seperti saudaranya Yusuf itu kan 12. Yang paling utama adalah Yusuf. Maka begitu juga 12 bulan ada satu yang paling utama, yaitu Ramadan. Nah, kalau Ramadan aja nggak bisa ngubah kita, padahal di bulan Ramadan ini vibes-nya dibuat positif loh sama Allah. Betul. Kata Nabi Muhammad, di bulan Ramadan itu setan diikat, pintu surga dibuka selebar-lebarnya, pintu neraka ditutup serapat-rapatnya. Jadi kalau orang masih gak benar di bulan Ramadan, gak berubah di bulan Ramadan, orang itu berarti betul-betul bermasalah. Karena itu Ramadan itu kata para ulama madrasah, sekolah untuk kita belajar. Secara psikologis juga gitu kan. Kebiasaan itu dibentuk dari pembiasaan. Nah 30 hari ini mari kita bikin kebiasaan-kebiasaan yang positif. Toleransi tadi, mari kita biasakan toleransi. Kemudian biasakan sholat malam, biasakan berpuasa. Berpuasa ini nggak mesti berpuasa seperti puasa Ramadan, tapi misalnya puasa media sosial, puasa gadget, jangan terus waktu dihabisin di gadget, jangan hidup. Tiba-tiba udah buka puasa ya. Udah janjian ketemu di restoran untuk silaturahmi, pas nyampe restoran main HP sendiri kan. Jadi puasa itu kata Al-Quran, ada kutiba alaikumus siyam. Siyam itu puasa yang kita lakukan di bulan Ramadan. Ada saum. Saum itu puasa ngomong untuk sesuatu yang nggak pantas, nggak perlu, dan nggak bermanfaat untuk kita omongin. Termasuk di media sosial. Jadi memang ini sekolah untuk kita agar kita bisa bawa di 11 bulan setelahnya. Justru tolak ukur. Berhasil nggak Ramadan kita? Itu nanti setelah Ramadan. Kalau kita tetap baik, bahkan lebih baik, alhamdulillah, berarti kemungkinan besar Ramadan kita sukses. Insya Allah. Bib, tadi kan Habib juga bilang Ramadan itu kan sekolah ya buat kita gitu kan. Nah salah satu sekolah yang dalam sekolah Ramadan yang sedang kita jalani itu kan kita juga belajar soal berbagi ya Pak Slamet ya. Melalui zakat, infak, sedekah gitu. Nah bagaimana dalam sudut pandang Islam seberapa berkah atau besar makna dari bersedekah itu kepada sesama maupun tidak sesama, dan juga adakah cerita soal Rasulullah atau sahabatnya mengenai sedekah yang terutama? Ya, jadi ada satu riwayat dari Nabi Muhammad bahwa Nabi itu adalah pribadi yang dermawan. Namun ketika masuk Ramadan, kedermawanan Nabi meningkat drastis berkali-kali lipat karena keagungan bulan Ramadan. Dan bersedekah itu nggak mesti saat kita senggang, saat kita udah punya duit. Tapi saat kita sempit, itu kita diajarkan untuk bersedekah. Makanya kata Al-Quran, alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra. Orang yang bertakwa itu, termasuk salah satu jalan ketakwaan itu kan puasa. La'allakum tattaqun, agar kamu bertakwa puasa itu. Nah, tolak ukur kamu bertakwa apa enggak, kamu bersedekah dalam keadaan sempit. Duitnya sedikit, kamu tetap sedekah. Hatinya sempit, kamu tetap sedekah. Lagi sumpek, biasanya orang kan nggak sedekah. Wah, lagi ribet nih, tetap sedekah. Termasuk hatinya lagi marah kepada satu orang, justru kita sedekah. Karena kalau sedekah ke orang baik,
itu namanya transaksi. Tapi kalau sedekah ke orang yang nggak baik itu namanya edukasi. Agar mengajari dia berubah menjadi pribadi yang lebih baik seperti kita. Jadi sedekah itu digalakkan. Dan sedekah itu boleh dalam Islam, bahkan sebaiknya dilakukan juga kepada saudara-saudara kita yang non-muslim. Karena dalam surat Mumtahanah ayat 8 dan 9 kata Allah, kamu tidak dilarang berbuat baik kepada saudara-saudaramu yang non-muslim. Bahkan Nabi Ibrahim pernah ditegur karena gak mau memberikan makanan kepada orang ateis yang sudah berumur 70 tahun kelaparan. Jadi orang ateis 70 tahun kemudian sedang lapar, minta makan ke Nabi Ibrahim, gak mau. Karena kata Nabi Ibrahim, rezeki ini dari Allah. Dan saya ngajak orang untuk menyembah Allah. Kamu nyembah Allah deh. Kata dia gak mau. Terus kata Allah, wahai Ibrahim, orang itu berumur 70 tahun bisa sampai di umur itu karena setiap hari saya kasih makan meskipun nggak nyembah saya. Masa minta makan ke kamu sekali nggak kamu kasih? Jadi bahkan bukan hanya kepada non muslim, kita itu diajarkan sedekah kepada hewan, kepada tumbuhan. Bulan Ramadan siang-siang malam-malam nyiram tumbuhan sedekah. Bulan Ramadan siang-siang malam-malam ngasih makan ikan, ngasih makan burung sedekah. Jadi segala sesuatunya itu menjadi sedekah bukan hanya kepada sesama muslim, bahkan kepada non muslim sebagai bentuk apa? Bentuk toleransi kita agar mereka minimal tidak salah paham kepada Islam, minimal akhirnya tidak ragu untuk bersama-sama dengan umat Islam membangun bangsa ini. Amin, insya Allah. Nah, Pak Samad tadi kan Habib bilang bahwa memang bulan Ramadan ini bulan yang baik untuk menebar kebaikan juga ke sesama gitu ya, tanpa mungkin dia harus umat muslim atau tidak, apakah manusia gitu ya, kita tumbuhan dan hewan aja bisa kita sedekahin ya Habib ya. Nah, tapi kadang-kadang tuh kita suka gini loh Pak Slamet, gimana aku mau sedekah ya, gitu kan, uangku aja pas-pasan nih. Jadi ragu sendiri nih, kebutuhan sendiri aja mepet nih. Nah, menurut Bapak bagaimana sih sebenarnya kita bisa menyisihkan dari keuangan kita itu untuk bersedekah meskipun penghasilan kita mungkin tidak terbilang besar ya Pak? Ya. Besar atau kecil itu bukan soal, yang terpenting itu niat tulusnya. Ya, seperti tadi dijelaskan Habib, memberi dari dalam kekurangan itu justru besar artinya kemanfaatannya, gitu ya. Nah, untuk keluarga, cara kita memberikan kebaikan dengan memastikan bahwa kondisi keluarga kita dalam keadaan baik. Dan salah satunya adalah kita mempersiapkan proteksi bagi keluarga kita. Kalau dari pengalaman Pak Slamet nih, apa nih cara kita memproteksi atau memberi kebaikan untuk keluarga kita nih Pak? Ya, tentunya yang pertama kebaikan pada keluarga memastikan bahwa basic needs itu tercukupi. Kita tentunya tenang kalau anggota keluarga kita dalam keadaan sehat walafiat, ya. Tapi apabila mereka sakit, kita ingin mereka dirawat dengan baik, ya, diberikan pengobatan yang nyaman. Dan disinilah peran asuransi yang penting bagi keluarga. Dengan asuransi kesehatan memberikan perlindungan finansial terhadap biaya yang tidak terduga dari perawatan medis. Asuransi kesehatan juga menyediakan akses ke pelayanan kesehatan yang berkualitas, melengkapi jaminan sosial yang sudah dimiliki. Oke, jadi asuransi kesehatan ini penting banget ya Pak, karena kadang namanya sakit kan nggak bisa ketebak ya Bib ya, nggak bisa keduga kapan dan di mana gitu ya. Jadi dengan ada asuransi itu setidaknya kita ketika ada apa-apa, ada force major bisa langsung kita gunakan ya Pak ya. Nah, tapi boleh sharing nggak sih Pak sebenarnya, karena kan kita tahu ya biaya berobat sekarang itu nggak murah ya Pak ya. Betul. Bahkan mahal banget gitu ya. Karena makanya itu kalau ada yang bilang sakit itu mahal itu ya karena itu ya Pak, biaya berobatnya mahal. Nah, bagaimana Pak cara kita memilih asuransi kesehatan yang cocok nih buat keluarga kita ini? Apakah yang harus misalnya mengcover semuanya atau seperti apa Pak? Karena kadang-kadang kita tuh bukan yang nggak pengen tapi bingung Pak. Iya. Jadi benar sekali bahwa biaya medis itu terus meningkat gitu ya. Berdasar studi dari Mercer Benefit Health tahun 2025 bahwa tren kenaikan biaya medis di Indonesia diproyeksikan itu naik 19% di tahun 2025. Tidak banyak keluarga yang sanggup membiayai pengobatan sendiri bila anggota keluarganya terpaksa dirawat di rumah sakit. Nah, disinilah peran asuransi.
ya, supaya tidak jadi beban pikiran ketika menghadapi masalah kesehatan yang tidak terduga. Asuransi itu bukan hanya proteksi untuk kita, tapi juga investasi untuk masa depan. Ya, asuransi itu sangat penting sekaligus menjaga stabilitas rencana keuangan agar tidak menjadi beban di kemudian hari. Oke. Tapi pernah nggak ada satu momen juga ketika mungkin sakit atau apa tiba-tiba, aduh bingung banget nih, harus kemana, terus biayanya berapa? Pernah nggak ngalamin momen-momen gitu? Itu pas terakhir saya sakit hati itu. Saya kira asuransinya tuh bingung. Nggak ada obatnya. Enggak, tapi Kalau sakit hati itu tidak ada obatnya katanya. iya. Obatnya istighfar. Iya, benar. Jadi saya senang sekali sama apa yang disampaikan Pak Slamet. Jadi pertama bahwa kita tuh diajarkan dalam Islam wal aqrabuna aula bil ma'ruf. Orang terdekat kita itu yang paling berhak atas kebaikan pertama dan utama kita. Jadi sebelum mikirin luar-luar, itu yang paling berhak itu orang dekat kita. Siapa paling dekat dengan kita? Keluarga kita. Siapa setelah itu? Orang tua kita. Siapa setelah itu? Tetangga kita. Nah, itu orang-orang terdekat kita yang paling berhak atas kebaikan kita. Dan kemudian Pak Slamet juga menggarisbawahi soal kesehatan. Nah, kata Nabi Muhammad, nikmat yang tertinggi setelah nikmat iman itu adalah kesehatan. Baru harta. Jadi jangan sampai menggadaikan kesehatan demi mencari harta. Seharusnya mengeluarkan harta demi mendapatkan kesehatan, dan sebaik-baiknya mendapatkan kesehatan itu adalah preventif. Sebelum sakit, keluarkanlah harta untuk kesehatan, yaitu melalui asuransi. Kan FWD sekarang ada syariahnya sudah. Jadi enak tuh bagi kita. Jadi asuransi syariah melalui FWD untuk kemudian mengcover jaminan nikmat teragung setelah iman, yaitu kesehatan. Orang kan nyangka, nikmat itu duit, harta. Enggak. Bahkan harta itu di bawahnya bukan hanya kesehatan, di bawahnya waktu luang. Waktu luang itu nikmat. Jadi waktu luang bisa kita manfaatkan untuk bersama keluarga, utamanya untuk ibadah. Jadi kesehatan itu nikmat yang begitu besar. Punya duit kalau nggak sehat, buat apa ya? Minum manis, kencing manis, diabetes, makan kacang, asam urat. Tapi kalau sehat, walaupun nggak punya duit, kalau kata orang Jawa, yang penting ngumpul aja udah bahagia. Iya kan, kita ngobrol-ngobrol kayak gini aja bahagia. Udah bikin sehat ya, Bib ya, ketawa. Bikin sehat, ketawa. Benar. Nah, kalau di FWD Insurance sendiri Pak, sebenarnya apa aja nih produk-produk asuransi kesehatan nih? Siapa tahu saya nih karena belum daftar, jadi bisa daftar juga nih. Mungkin agar kayak gini Pak, kayak kalau menurut saya produk yang kayaknya tepat gitu untuk kesehatan kita gitu. Karena kadang kita nih pengen cepet-cepet aja tapi nggak mikirin tepatnya kan. Betul. Kayak komen juga kita di media sosial, cepeng cepet tapi nggak tepat, akhirnya hoax dan lain sebagainya. Jadi untuk memilih asuransi yang tepat ya, ada beberapa hal yang kita perlu lakukan. Pertama, kita kenali dulu manfaat produknya. Karena setiap produk itu mempunyai manfaat yang berbeda, dan kita perlu tahu juga pengecualian terhadap polis tersebut ya. Kemudian yang kedua, sesuaikan dengan kebutuhan gitu ya. Sesuai dengan apa yang menjadi potensi perlindungan yang kita butuhkan ya. Kemudian yang ketiga, disesuaikan dengan budget tentunya. Nah ini saya paling suka nih, sesuaikan dengan budget nih. Pilih asuransi dengan premi yang sesuai dengan kemampuan. Jangan sampai kehadiran premi malah membebani keuangan dalam jangka panjang. Nah, benar. Ya. Dan yang keempat adalah membeli produk secara online. Ya, di mana kita juga harus perhatikan bahwa produk-produk tersebut itu dari website yang memang benar, bukan website yang abal-abal atau mencurigakan, ya. Kemudian perhatikan juga cara klaimnya, ya. Apakah akan sulit atau membingungkan pada saat kita klaim? Karena tentunya kan kita tidak mau membebani keluarga pada saat mereka mengalami kesusahan gitu ya. Jadi perlu diperhatikan, dibaca kembali ketentuan klaimnya, dan pilih yang memang tepat ya.
yang kalau bisa itu menyediakan layanan klaim secara online, ya, sehingga prosesnya bisa lebih cepat dan praktis. Keren Suka ya, nih. Bib, ya. Iya. Berbasis online-nya Karena itu loh. memang sekarang kita apa-apa harusnya pengennya online. Iya. Keren banget. Karena kadang kita ya sering beli sesuatu yang kita gak butuhkan hanya karena belinya itu offline, di-trigger sama mbak-mbak atau Mbak-mbak. mas-masnya Iya. yang jualan. Kadang malah kita belinya karena gak enak gitu, karena Iya. udah dia yang Didatengin, ini, wah, ya. udah ngeluarin banyak, masa kita gak beli Masa beli satu ya? Iya. Iya. Terus klaim juga kan kalau kita udah sakit pengennya di jari aja semuanya diselesaikan kan. Betul. Nah itu Karena kadang-kadang kan kalau misalnya ada yang sakit, kadang kita bingung ngurus yang sakit, terus kalau harus manual tuh kan kayaknya ribet ya Pak ya. Tapi dengan ada online itu pasti jadi lebih gampang, lagi betul. cepat. Lebih mudah. Dan sesuai budget tadi ya Pak. Betul. Agar jangan sampai kita asuransi kesehatan tapi bikin kita kanker. Kantong kering. Iya kan? Iya benar-benar. Nggak sesuai kemampuan. Saking pengennya memproteksi malah pengen ngambil yang gede, lupa. Kayak yang Habib pernah bilang bahwa kehidupan kita itu sebenarnya bukan hari ini saja, tapi ada yang akan datang. Tapi yang hari ini juga jangan dilupakan gitu ya Bib ya, karena harus kita jalani setiap harinya. Nah, kalau menurut Habib sendiri sebenarnya tadi kan Pak Samad bilang bahwa di FWD Insurance itu juga bisa mengklaim secara online ya Pak ya. Nah, gimana pendapat Habib soal kemudahan teknologi yang saat ini kita rasakan pada pelayanan asuransi? Iya, jadi pada prinsipnya Islam itu pro kepada kemudahan. Jadi ketika Nabi Muhammad mengutus Mu'adz bin Jabal untuk berdakwah ke Yaman, kata Nabi Muhammad, jadikan Islam itu mudah, bukan sulit. Yassir wala tu'assir. Karena karakter Islam itu mempermudah, bukan menyulitkan. Jadi memudahkan yang sulit. Jadi saya setuju bahwa pentingnya kemudahan dalam pembelian, dalam pembayaran polisnya, dan dalam klaimnya. Semuanya menjadi mudah. Apalagi kalau online kan jadi tercatat semua ya. Betul. Jadi kita buktinya itu udah ada pasti. Walaupun kita gak nyimpen akan tersimpan tersendiri. Secara otomatis. Jadi itu sesuatu yang baik. Di samping sebagai seorang muslim tentu prinsip syariahnya itu sebagai pegangan utama juga bagi kita. Oke, tapi sebagai umat muslim nih Habib ya. Habib memandang kenapa kita perlu memilih asuransi syariah? Iya, karena bagi kita itu asuransi yang harus dipilihkan yang halalan thayyiban. Yang thayyib, yang baik. Tadi FWD menjelaskan kebaikannya. Misalnya gampang klaimnya, gampang polisnya, semuanya berbasis online, datanya juga berbasis online juga, sehingga itu baik. Kemudian sesuai dengan kebutuhan, itu semuanya baik. Tapi juga dipertimbangkan halalnya, kesyariahannya, sehingga kemudian bukan hanya menyelamatkan kita dunia, tapi menjadi keberkahan kita di akhirat kelak. Karena kan masa depan kita bukan hanya di dunia, tapi juga di akhirat kelak. Jadi dengan begitu kita menjadi pribadi yang halalan thayyiban. Semuanya itu yang baik dan juga halal. Halal kalau nggak baik kurang. Baik kalau nggak halal juga sebagai seorang muslim kita menganggap itu sebagai satu kekurangan. Jadi asuransi syariah itu membuat kita semakin lebih baik di dunia dan lebih baik juga di akhirat. Iya. Luar biasa nih. Nah, kalau Pak Samad, ini tadi aku jadi penasaran nih, gimana cara atau langkah-langkahnya kalau kita mau membeli asuransi secara online nih Pak? Ya, ini kalau tak kenal kan maka tak sayang ya. Oke. Jadi mau menjelaskan dulu Dibalikin nih. produk syariah apa sih yang dimiliki oleh FWD ya. Jadi FWD itu memiliki asuransi bebas handal ya, di mana manfaatnya adalah meringankan beban dari biaya pengobatan yang terkait dengan perawatan di rumah sakit ya. Kemudian asuransi ini juga mempunyai keunggulan manfaat yang luas, mulai dari biaya kamar, perawatan rawat inap, pemeriksaan lab, dan ada pula manfaat tunai harian bila menggunakan BPJS Kesehatan ya. Keunggulan lain adalah biaya perawatan ini mempunyai nilai manfaat hingga 100 juta per tahun dan mudah diakses, bisa dibeli secara online di website fwd.co.id. Wih, Ya. catat nih buat Produk para ini penonton podcast kita. cocok buat milenial
Gen Z yang melalui riset ya, melalui pembelian, melalui pencarian di internet, dan caranya mudah sekali. Tinggal buka secara online website yang tadi ya, kemudian pilih menu beli online ya. Dari situ isi data diri, pertanyaan kesehatan, dan terakhir lakukan pembayaran. Nanti polis akan diterbitkan dan dikirimkan melalui email. Wih, Wah, canggih nih, banget. aku langsung Abi nih buka Wih, websitenya. langsung lah, Abi. Asuransi bebas handal, dan ini udah berbasis syariah ya, Pak Slamet ya. Amin, insya Allah. Tuh, jadi wah langsung aku lihat, gampang banget jadinya. Gampang ya, Bib ya? Aku juga mau Gampang. ya habis ini. Tapi Iya. sebelum aku mau buka fwd.co.id, aku mau bacain pertanyaan dulu deh, Bib. Apalagi nih di pojoknya bagus Ada- banget nih pojok ada- website. Apa? Login katanya. Maksudnya login ke FWD Syariah. Kira ini. Iya, maksudnya kan login data. Iya, oke. Nah, Abi paling bisa emang masuknya ya, Bib ya. Bib, Pak Samad dan Habib, izin nih, aku mau bacain pertanyaan dari salah satu followernya Instagramnya FWD, Pak. Bib nanya dong, kalau di bulan Ramadan kan pahala kita dilipat gandakan. Nah, kalau dosanya apakah dilipat gandakan juga, Bib? Makasih, Bib. Iya. Nah, gimana tuh? Waduh, Jadi dosa juga dilipat gandakan di bulan Ramadan. itu dosa kayak apa itu, Bib, yang bisa? Semua dosa itu dilipat gandakan di bulan Ramadan. Makanya apalagi dosa-dosa yang terkait dengan masa depan. Bukan hanya dilipat gandakan, tapi juga menjadi jariah. Kayak ngajarin orang yang nggak benar. Selama orang itu nggak benar karena kita ajarin, maka selama itu juga kita dapat dosanya. Jadi di bulan Ramadan itu sudah sepatutnya kita menjaga diri untuk jauh-jauh dari sesuatu yang bisa menjadi dosa. Entah itu kemaksiatan dan lain sebagainya. Dilipat gandakan. Kita mah nggak dilipat gandakan aja udah banyak dosa ya. Apalagi dilipat gandakan. Justru yang kita harusnya berburu ini adalah melipat gandakan kebaikan ya, Bib ya. Betul, dan nggak masuk akal kan, karena vibes-nya Ramadan itu kan positif. Iya. Kalau kita negatif itu kan artinya kita error ya, iya kan? Serem banget dong, jadi pribadi yang kayaknya udah Ya kayak konslet, red listrik flag aja deh. tuh. Red flag, Bib. Kalau Red kata- flag, Iya. betul. Tahu nggak nih, Bib, Iya. istilah red Red flag, flag? set. Nih? Refleks itu. Itu red flag. Jadi kalau nggak ketemu itu listrik kan konslet. Nah di bulan Ramadan orang yang nggak maksiat itu pribadi-pribadi yang konslet karena vibes-nya positif, dianya negatif, nggak match tuh, Nggak akan ketemu ya, Bib ya. nggak akan ketemu. Dan kalau orang-orang yang seperti itu, jangankan mau merasakan nikmatnya Ramadan ya, mungkin mencium keindahannya Ramadan aja pun tidak kali ya, Bib. Wih, jangankan maksiat ya. Iya. Kita cerita aja nih, misalnya kita sakit atau lagi perjalanan yang kemudian menyebabkan kita boleh tidak berpuasa dan akhirnya kita nggak berpuasa. Itu aja pas buka puasa kita sedih. Padahal itu nggak puasanya bukan mokel loh. Itu karena memang kita dibolehkan untuk tidak berpuasa. Ketika buka puasa aja kayak sedih. Dosa. Itu padahal nggak dosa. Apalagi yang mokel tanpa ada uzur, tanpa ada sebab yang dibolehkan secara syariah. Udah pasti kan. Jadi makanya kata Nabi Muhammad ada kegembiraan ketika berbuka puasa itu. Jadi jangan disia-siakan dengan mengisi hari-hari di bulan Ramadan melalui kemaksiatan. Mending tadi itu fwd.co.id. Benar, mempersiapkan masa Masa orang ngecek aib orang lain, ngecek asuransi mana yang tadi syariah sesuai budget, yang mudah dan lain cocok untuk sebagainya. keluarga kita ya, Bib ya. Iya. Karena sebenarnya banyak banget hal-hal positif yang bisa kita lakukan di bulan Ramadan ini daripada sekedar melakukan hal-hal yang nggak bermanfaat ya, Bib ya. Apalagi ya di bulan Ramadan pengen memastikan masa depan atau ngecek masa depan pakai cek hodam. Lah, memastikan masa depan mah pakai asuransi. Wih, benar tuh kata Habib. Jadi jangan mencari masa depan tuh jangan kemana-mana. Ada yang mudah juga pakai asuransi, FWD Insurance jawabannya. Oke, diskusi kita ini menarik banget dan saya tuh jadi membuat sedikit catatan bahwa memang akhirnya kita menyadari ya, dan memang sepatutnya kita sebagai umat muslim menyadari bahwa memang bulan Ramadan ini bulan yang suci dan memang momen yang tepat untuk kita menebar kebaikan, rasa empati, kebersamaan dan keadilan sosial dalam masyarakat serta
khususnya untuk umat muslim mendekatkan diri kepada Sang Pencipta kita atas segala nikmat yang sudah Dia berikan pada kita dan orang-orang yang kita cintai ya. Nah, terakhir nih Bib, kira-kira ada yang mau disampaikan nggak di penghujung podcast kita ini? Karena kan kita juga sebentar lagi meninggalkan bulan Ramadan, kita juga akan segera menyambut hari kemenangan, supaya tahun depan harusnya kan Ramadannya lebih baik dari tahun ini. Iya, wah saya sedih. Kelilipan nih. Oh, kirain sedih, mau ngambil tisu nih. Jadi, ya karena ini udah mendekati Idul Fitri. Kalau saya sih kayak jangan sia-siakan THR kita. Betul. Di Idul Fitri. Pastikan tahu prioritas, pastikan literasi keuangannya baik, pastikan dimanfaatkan untuk sesuatu yang masa depan, tidak hanya hari ini. Kemudian yang kedua, jangan sia-siakan untuk saling meminta dan memberi maaf. Karena kesempatan, kapan lagi minta maaf gak ditanyain dosanya apa? Iya enggak? Ya. Kalau kita bukan lebaran minta maaf pasti ditanya, lah emang salah lu apa? Nah lebaran gak ada yang nanya, iya, jadi ya? enak. Iya benar-benar. Dan dilakukan dengan tulus, bukan hanya formalitas. Minimal jangan pakai stiker minta maaf. Iya, kalau pakai stiker tuh kayak gak serius kita kayak klik-klik aja. Atau minimal kalau mau kopas dari permohonan maaf orang lain, nama di bawahnya itu ganti. Iya, jangan Pak Slamet ngirim, mohon maaf lahir dan batin Habib Ja'far, keluarga Budi. Lah, ini kan Pak Slamet, kenapa keluarga Budi? Enggak taunya Pak Slamet copy paste dari keluarga Budi. Sering ngalamin kayaknya Habib nih. Iya, makanya seriuslah dalam meminta maaf. Manfaatkan momen lebaran untuk saling meminta maaf dan memberi maaf. Karena kata Nabi, salah satu jalan terluas yang menyebabkan salah seorang sahabat Ansor oleh Nabi diprediksi masuk surga adalah karena dia selalu memaafkan orang lain setiap mau tidur. Jadi lebaran jangan disia-siakan, minta maaf. Dan jangan sampai salah alamat minta maafnya. Dosanya di kota, di SCBD, minta maafnya di kampung. Dosanya padahal ke teman kantor. Jadi walaupun kita mudik pakai WhatsApp. Iya, telepon. Ya, minta maaf ya. Video call. Gitu. Iya, jadi akhirnya kita menjadi pribadi yang fitri. Dan kita juga jangan malu ya Bib minta maaf kadang ke anak kita atau ke tetangga kita. Kadang-kadang kita suka gengsi juga Bib. Biasanya kalau dari yang lebih gede ke lebih muda itu kan biasanya malu. Jangan malu dong. Emang dosa melihat umur kan juga. Malah kadang dosa kita ke yang lebih muda lebih banyak karena kita kan merasa ego lebih tua, akhirnya zolim kepada yang lebih muda. Betul. Nah kalau Pak Slamet nih tadi kita udah panjang lebar bicara soal memaknai kisah Ramadan kita dan segera menyambut hari kemenangan. By the way ngomong-ngomong Pak Slamet udah beli baju lebaran belum Pak? Insya Allah sudah. Apa nih Pak pesan-pesannya nih Pak? Apa nih Pak? Jadi saya menekankan kembali pentingnya perencanaan keuangan ya, agar kita ini bisa merayakan hidup kita dan keluarga di masa mendatang ya. Kemudian mempunyai asuransi kesehatan itu membuat kita lebih tenang ya. Karena apa? Karena keluarga kita terlindungi ya. Nah, produk asuransi cukup beragam. FWD Insurance hadir dengan asuransi bebas handal, merupakan asuransi yang berbasis syariah. Jadi apalagi yang kita duit ada di THR, iya. Duit udah ada di THR. Asuransinya sudah ada, FWD online Insurance lagi juga bisa. Berbasis syariah. Iya. Online dari kampung halaman tinggal TikTok. Jadi nggak ada alasan untuk menunda-nunda lagi ya Bib ya. Iya. Ini kita udah selesai. Soalnya aku buru-buru mau login ke Aku juga. Nanti kasih tahu ya Bib caranya ya. Iya kan. Tapi aku tutup dulu ya. Aku tutup dulu podcast ini ya. Iya udah. Aduh. Akhirnya kita sampai juga nih di penghujung podcast kita. Sebenarnya masih pengen banget ngobrol-ngobrol, masih banyak belajar, menggali ilmu dari seorang Habib Ja'far dan Pak Slamet ya. Tapi
kalau di sambutan resmi itu waktu jual lah yang memisahkan kita. Iya. Ya, tadi banyak banget pesan-pesan yang bermanfaat yang udah dikasih Pak Slamet, udah dikasih Habib Jafar. Mudah-mudahan ini menambah pengetahuan kita dan kita bisa aplikasikan ke kehidupan kita sehari-hari. Jadi walaupun Ramadan sebentar lagi akan berakhir, yuk terus kita tingkatkan amal ibadah kita, kebaikan kita. Semoga di sisa Ramadan ini kita benar-benar mendapatkan keberkahan, mendapatkan nikmatnya, dan kita nanti ketika bertemu hari kemenangan itu menjadi seseorang atau pribadi yang lebih suci lagi, kembali ke fitrahnya. Bukan begitu, Habib Jafar? Betul. Betul. Akhir kata saya Lia Rahab mengucapkan mohon maaf lahir dan batin kepada sahabat FWD Insurance dan juga sahabat merdeka.com. Sampai bertemu lagi di lain kesempatan dan let's celebrate living. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. FWD